Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siap, Pak. Oke, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya sudah datang dan mengikuti proses konseling pada siang hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih lagi sudah antusias mengikuti seleksi dari awal sampai sekarang, yang dari mengisi Google Form, terus seleksi wawancara juga sudah diikuti dengan baik dan sampai detik ini. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya meminta untuk memperkenalkan diri ya. Sebelum dari Mbak ini sebagai saya. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Widya. Bisa dipanggil Wid atau Wid terserah. Oke, Mbak Widya ya. Iya. Oke. Selanjutnya Mas. Perkenalkan saya Faisal, Pak. Oke, Mas Faisal. Iya. Perkenalkan, nama saya Nisa. Oke, Mbak Nisa. Perkenalkan, nama saya Tea. Oke, Mbak Tea. Nah, saya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan nama saya Reza. Bisa dipanggil Pak Reza gitu. Baik, Pak. Baik. Oke, pada siang hari ini teman-teman apakah sudah tahu tujuan kita di sini tuh mau ngapain? Konseling kelompok, Pak. Oke, baik. Benar sekali, pada siang hari ini kita akan melakukan proses konseling kelompok. Nah, proses konseling kelompok ini akan membahas atau memecahkan masalah teman-teman semua ini. Nah, kita menyelesaikannya itu bertahap ya, nggak bisa langsung semua terselesaikan, mungkin satu persatu terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, oke, topik yang kita bahas seperti pada poster yang diedarkan, yaitu tentang bagaimana kita mengatur waktu. Bisa dipahami? Pak, bisa, Pak. Ya, oke. Nah, selanjutnya baik, pada konseling kelompok ini bersifat wajib ya. Jadi konseling kelompok ini bersifat wajib ya. Iya, Pak. Nah, jadi teman-teman ini harus mengikuti tahap dari awal hingga akhir. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin tahu nih harapan kalian masing-masing nih mengikuti konseling kelompok itu gimana? Mulai dari Mbak Tea. Oke, harapan saya ya ingin keluar, Pak, dari permasalahan ini agar saya bisa mengatur waktu gitu, Pak. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Nisa. Harapan saya dengan konseling kelompok ini juga bisa terselesaikan masalah yang saya alami ya Pak, dan bisa belajar dari pengalaman teman-teman. Oke, baik. Begitu bagus. Selanjutnya Mas Faisal. Harapan saya mengikuti konseling kelompok ini biar saya bisa keluar dari permasalahan saya, Pak. Soalnya ini permasalahan ini tuh lumayan relate, Pak, buat saya. Seperti itu Mas Faisal. Baik. Selanjutnya Mbak Widya. Harapan saya ikut konseling ini agar saya itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami, gitu, Pak. Oke, baik. Sangat baik dan bagus nih harapan Pak teman-teman semuanya ini. Saya berharap juga harapan kalian mengikuti proses konseling ini bisa terwujudkan. Amin. Baik, teman-teman sudah menyepakati ini semua akan lanjut ya mengikuti proses konseling. Iya, Nah, Pak. kita langsung saja membentuk tipe kelompok ini. Jadi ini konselingnya ingin terbuka atau tertutup? Terbuka tertutup ini maksudnya gimana ya, Pak ya? Oke, saya jelaskan dulu ya. Untuk proses konseling kelompok terbuka ini, jadi pada proses konseling ini bisa bertambah atau berkurang anggota konselingnya, anggota kelompoknya. Jadi nanti jikalau dirasa sudah cukup, sudah selesai masalahnya, nah para anggota itu bisa keluar dari kelompok ini. Nah, jikalau tertutup, anggotanya itu ya ini aja dengan anggota semula kita bentuk seperti itu. Baik, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Nah, bisa, Pak.
jadinya bagaimana memilih tipe kelompok terbuka atau tertutup dulu. Saya tanya satu-satu ya, dari Mbak Widya dulu. Kalau saya memilih yang tertutup. Mbak Widya memilih tertutup. Mas Faisal? Saya tertutup sih Pak. Oke. Saya juga memilih tertutup Pak. Oke. Mbak Tia? Saya milih tertutup Pak. Oke, baik. Memilih tertutup ya ini semuanya. Untuk alasannya bagaimana Mbak Widya? Alasannya karena kan kita sudah saling percaya sama teman-teman yang ini gitu. Terus kalau ada orang baru kan adaptasi lagi gitu. Itu sih makanya saya milih yang tertutup. Oke, baik. Alasannya seperti itu ya. Ya. Untuk alasannya Mas Abad, Mas Faisal nih. Kalau dari saya sih saya kurang bisa bergaul sama orang lain sih Pak ya. Jadi saya ingin ya kalau di sini ya dari ini ya kita berempat ya kita aja terus kan tambah orang lain aja. Oke, itu ya. Untuk alasannya Mbak Nisa? Baik Pak, kalau alasan saya sama seperti teman-teman dan juga kan kepercayaan juga ya Pak. Kalau tambah orang baru kan nanti bangun kepercayaan lagi. Seperti itu. Oke, Mbak Tia? Kalau saya alasan tertutup ya karena ini Pak kita udah kenal sama ini terus kalau ada orang lagi masuk kan harus ini ya Pak ya kenal lagi ya. Jadi itu agak susah Pak. Oke, baik. Itu ya untuk alasan kalian memilih konseling kelompok tertutup itu. Jadi kita sepakati untuk proses konseling kelompok kita ini konseling kelompok tertutup. Iya Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita memilih untuk frekuensi pertemuan kita. Nah, jadi seminggu ini kita akan bertemu berapa kali untuk melakukan proses konseling kelompok. Bisa dipilih antara mungkin seminggu cukup untuk 1 kali atau seminggu 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi Mbak Widya gimana? Kalau saya memilih yang 1 minggu 2 kali gitu. Karena kan kalau 1 minggu 1 kali takutnya nanti lupa pembahasannya itu kemarin sampai mana gitu. Jadi 2 kali. Oke, baik. Untuk pertemuannya 1 minggu 2 kali ya, Iya. Mbak Widya. Nah, untuk Mas Faisal? Kalau saya 2 kali sih Pak. Karena kalau 1 kali itu kayak mungkin jangkanya 1 minggu gitu ya. Jadi agak lumayan lupa kalau ada jadwal mungkin mau kita punya lupa. Ya kalau 2 kali kan langsung bisa. Seperti itu ya. Baik. Untuk Mbak Nisa? Saya juga milih 2 kali ya Pak. Alasannya sama dan juga kalau 2 kali kan nanti cepat selesai gitu masalahnya. Oke, baik. Seperti itu ya. Untuk Mbak Dea? Sama juga seperti teman-teman 1 minggu 2 kali ya Pak. Kalau jaraknya 1 minggu gitu ini takutnya lupa juga. Betul ya. Jadi teman-teman semua ini memilih untuk konseling kelompok yang dilakukan seminggu 2 kali. Ya. Iya Pak. Ya. Oke, jadi kita sepakati untuk konseling kelompok ini dilakukan selama seminggu 2 kali. Iya Pak. Ya. Baik. Nah, karena kita melakukan konseling kelompok seminggu 2 kali dalam sesi konseling kelompok ini, kita mau adakan selama berapa menit dalam 1 kali pertemuan. Bisa 45 menit, bisa 60 menit. Nah, kalian saya beri kebebasan untuk memilih. Dimulai dari Mbak Tia, bagaimana? Kalau saya memilih 45 menit ya Pak. 45 menit alasannya. Ya mungkin cukup ya Pak 45 menit. Oke, baik. Untuk Mbak Nisa? Saya juga memilih 45 menit Pak. Oh, Kalau 60 menit nanti terlalu lama takutnya bosan. Oke, baik. Untuk Mas Faisal? Saya sama Pak, 45 menit. Karena kalau 60 menit kelamaan. Oke, baik. Untuk Mbak Widya? Saya juga memilih 45 menit karena kalau 60 juga lama gitu ya Pak, bosen nanti gitu. Oke, baik. Jadi teman-teman semua ini menyepakati untuk konseling kelompok ini dilakukan selama 45 menit dalam 1 sesi seperti itu. Iya. Oke, baik. Jadi kita sepakati untuk
konseling kelompok ini dilakukan selama 45 menit dalam sesi 1 kali pertemuan. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, kita tadi sudah menyepakati bahwa kita melakukan konseling kelompok ini 2 kali seminggu dan juga durasinya 45 menit setiap kali pertemuan. Iya Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, kalau 2 kali pertemuan dalam seminggu, saya bisanya di hari Selasa, Rabu, sama Jumat. Nah, saya kasih kebebasan nih buat teman-teman untuk memilih harinya. Harinya itu antara 3 tadi, teman-teman memilih untuk hari apa saja. Mulai dari Mbak Widya, hari apa? Saya bisanya di hari Rabu sama Jumat sih Pak. Tapi bisanya siang jam 1 soalnya ada kuliah pagi sampai jam 12. Jadi siang jam 1 baru bisa. Oke, baik. Jadi gitu ya Mbak Widya. Iya. Terus selanjutnya Mas Faisal. Kalau saya sama sih Pak, Rabu sama Jumat gitu. Soalnya saya kan kuliahnya pagi ya. Jadi bisanya juga siang juga. Seperti itu. Baik. Selanjutnya Mbak Nisa. Kalau saya fleksibel Pak, kalau Rabu sama Jumat ya kalau Pak saya bisa. Jadi Mbak Nisa juga bisa nih. Iya. Untuk jamnya juga sama, menentukan Iya, fleksibel. sama. Oke. Selanjutnya Mbak Dea. Saya juga bisa hari Pak. Saya juga bisa untuk hari Rabu sama Jumat selesai ini zuhur ya Pak. Siang juga berarti ya Mbak? Iya, Oke. betul Pak. Oke, selanjutnya tadi kita sudah menyepakati kita melakukan proses konseling kelompok berapa hari, jam berapa, dan berapa kali pertemuannya. Nah, selanjutnya kita enaknya melakukan proses konseling kelompok ini di mana ya? Bisa di outdoor, bisa di indoor. Tanya, untuk indoor sama outdoor itu di mana Pak? Nah, untuk indoor bisa dilakukan seperti sekarang ini di lab BK atau enggak di ruang kelas. Nah, untuk outdoor bisa dilakukan di taman atau enggak di kafe. Seperti itu. Oke Pak. Ya. Nah, untuk teman-teman memilih di mana nih enaknya dari Mbak Widya. Kalau saya sih memilih yang indoor ya di lab BK ini. Soalnya kalau di luar kan takutnya nggak bisa fokus, terus takutnya ke distract gitu loh Pak. Oke, baik. Gitu ya. Untuk Mas Iya. Faisal, Kalau dari saya sih lab sih Pak, sama lab BK. Soalnya biar itu bisa fokus dan dingin juga sih. Oke. Kalau outdoor kan panas. selanjutnya Mbak Nisa. Saya memilih indoor Pak, alasannya sama seperti teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Tea. Saya memilih indoor Pak juga kayak karena ini menjaga privasi juga sih Pak. Oke, baik. Nah, kita sepakati gimana ya enaknya kita memilih indoor di lab BK ini ya. Oke. Jadi saya simpulkan ya, jadi kita melakukan proses konseling kelompok ini secara tertutup untuk pertemuannya seminggu 2 kali pada hari Rabu sama Jumat pada jam 1. Nah, kita melakukannya konseling kelompok ini di lab BK seperti itu. Durasinya selama 45 menit dalam 1 kali proses konseling kelompok. Iya Pak. Iya Iya, Pak. Pak. Baik. Oke, selanjutnya kita konseling kelompok ini dibuat peraturan ya gimana enaknya. Nah, dari tadi ini sudah saya urutkan dari Mbak Widya dulu, Mbak Tea dulu. Nah, mungkin kita sambil main game dikit ya. Iya boleh Pak. Boleh Pak. Jadi kita main home pimpa. Jadi siapa yang keluar dulu, dia yang menyebutkan terlebih dahulu apa peraturan yang akan dilaksanakan dan dibuat di konseling kelompok ini. Biar dipahami. Bisa Pak. Oke, baik. Mungkin teman-teman bisa melakukan home pimpa terlebih dahulu. Pemimpa Layu gambreng. Nah, Mas Akbar dulu. Pemimpa layu gambreng. Ya. Oke. Jadi urutannya Mas Faisal, Mbak Tea, Mbak Nisa. Saya dulu Pak, saya dulu. Oh, Pak. Saya yang pimpin. oh, oke. Jadi Mbak Widya dulu, baru Ya. Mbak Nisa ya. Ya. Oke, baik. Nah, dibuat gimana ini peraturannya bebas, terserah dari
teman-teman semua ini, mulai dari Mas Akbar dulu gimana? Oke, mulai dari saya Pak ya. Kalau saya, kalau kita melakukan konseling kelompok, mungkin kita bisa, supaya bisa lebih fokus, kita nggak boleh main HP. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Mas Akbar. Oke, selanjutnya Mbak Tia. Kalau untuk saya ini sih Pak, untuk keterlambatan minimal 10 menit Pak. Oke, jadi untuk keterlambatan dikasih toleransi 10 menit Iya. ya. Oke, selanjutnya Mbak Widya. Kalau saya ini misal kalau ada orang ngomong nggak boleh buat di sela gitu loh. Terus kalau mau menyampaikan pendapat angkat tangan dulu gitu Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Mbak Widya. Iya. Oke, selanjutnya untuk Mbak Nisa. Kalau saya Pak, pendapatnya untuk peraturannya untuk konseling kelompok ini minimal pakai bahasa Indonesia ya Pak. Terus juga tidak boleh mencela, mengejek, menyudutkan. Oke, baik. Seperti itu ya. Jadi saya simpulkan lagi peraturan yang teman-teman sepakati. Jadi mungkin dari yang pertama dari Mas Faisal, untuk proses konseling ini tidak boleh bermain HP. Untuk dari Mbak Tia, toleransi keterlambatan 10 menit. 10 menit. Dari Mbak Widya, tidak boleh mencela saat temannya berbicara. Ya, Sama kalau ingin menyampaikan pendapat, ya mengatakan terlebih dahulu. Ya. Untuk dari Vanessa, minimal pakai bahasa Indonesia ya, untuk berbicara dengan anggota kelompok lainnya, dan tidak boleh mengejek, mencela, dan menyudutkan. Oke, seperti itu. Bisa untuk disepakati teman-teman, itu bagaimana? Bisa, Pak. Oke, jadi kita sepakati untuk peraturannya seperti itu ya. Iya. Oke, jadi tadi kita sudah sepakati peraturannya bagaimana. Nah, karena peraturan sudah dibuat, pasti mungkin nantinya ada yang melanggar peraturan tersebut. Nah, kita bikin sanksinya juga yuk, untuk gimana kalau peraturan tadi itu dilanggar. Oke, mungkin tadi kan sudah banyak dari yang menang. Nah, mungkin sekarang kita balik, mungkin dari Mbak Nisa dulu, terus Mbak Widya, Mbak Tia, selanjutnya Mas Faisal. Seperti itu. Iya Ya, Pak. ya Pak. Nah, Pak. kita mulai. Mungkin Mbak Nisa bagaimana sanksinya? Ya, untuk sanksinya untuk yang bermain HP, terus yang menyela, terus juga menyinggung, kata-kata yang menyinggung itu mungkin kalau masih satu kali itu bisa teguran aja Pak. Tapi kalau 2 kali kita berhentikan dulu, kan kita 2 kali pertemuan kan konselingnya. Nanti 1 kali ke pertemuan itu dia diberhentikan dulu, nggak boleh ikut konseling biar buat refleksi dirinya gitu. Oke, baik. Seperti itu ya Mbak Nisa. Iya. Selanjutnya Mbak Widya. Terkait sama peraturan yang saya buat tadi kan, kalau ada orang ngomong itu nggak boleh disela gitu. Terus kalau menyampaikan pendapat juga angkat tangan. Nah, untuk aturannya jika melanggar, mungkin nanti kalau salah satu dari teman-teman melanggar, bisa dikasih sanksi kayak kita diamkan sementara gitu loh Pak, biar dia introspeksi diri gitu. Oke, baik. Seperti itu ya Mbak Widya. Iya. Selanjutnya Mbak Tia. Tadi kan di peraturan kan ada ya Pak ya, untuk keterlambatan minimal kan 10 menit. Nah, kalau melebihi dari 10 menit mungkin sanksinya ini membersihkan ruang lab ketika selesai konseling. Oke, baik. Seperti itu ya Mbak Tia. Selanjutnya Mas Faisal. Kalau dari saya mungkin sanksi dari semua kalau misalnya melanggar peraturan tadi, itu bisa menulis di kertas untuk tidak mengulanginya lagi. Oh, Satu seperti itu. lembar. Ya. Oke, baik. Nah, jadi saya simpulkan lagi ya untuk sanksi yang teman-teman berikan atau sampaikan. Jadi mungkin seperti kata Mas Akbar, menulis di kertas sanksinya gimana. Terus dari Mbak Tia, membersihkan ruang lab yang setelah digunakan pada proses konseling. Terus mungkin dari Mbak Widya, didiamkan dulu anaknya. Nah, mungkin dari Mbak Tia, Mbak Nisa, agar
didiamkan dulu atau enggak disuruh ikut Iya. satu kali pertemuan seperti itu kan? Iya. Oke. Atau sama tadi mungkin ditegur aja dulu Iya, ya. kalau masih pertama. Masih pertama-tama. Oke. Baik. Seperti itu aturannya teman-teman. Apakah bisa disepakati aturan? Bisa, Bisa, Pak, bisa. bisa. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya tadi kita sudah membuat peraturan dan sanksinya juga. Kita sudah sepakati juga ya. Di sini saya juga ingin mengajak kalian untuk berkomitmen dalam proses konseling kelompok ini. Nah, saya juga tidak hanya ingin mengajak kalian berkomitmen pada proses konseling kelompok ini. Saya juga ingin mengajak kalian untuk berkomitmen kepada diri kalian masing-masing agar bisa menyelesaikan permasalahan kalian masing-masing. Saya harap kalian bisa berkomitmen dengan diri kalian masing-masing dan juga dengan kelompok ini. Iya, Iya, Pak. Pak. Baik. Baik. Saya yakin teman-teman ini semua bisa untuk menyelesaikan dan keluar dari permasalahan kalian masing-masing ya. Iya, Pak. Saya rasa dan saya lihat ini kayak teman-teman kok pada mulai mengantuk ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah pada ngantuk, udah jamnya Iya, tidur siang nih kayaknya. Iya. Nah, di sini saya punya ice breaking nih agar teman-teman semua ini nggak ngantuk. Bisa berdiri terlebih dahulu. Iya. Oke, Ini nih. di belakangan dikit aja. Nah, kita di sini saya punya botol. Nah, kita mainnya ini sama botol ini. Nah, jadi botol ini bisa jadi apa sih? Kayak saya kasih contoh ya. Ya. Botol ini bisa jadi tusuk gigi Oh. gitu. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, bisa dipahami semuanya. Bisa. Nah, nanti kalau ada yang dalam waktu tempo 3 detik masih kebingungan mau jadi apa ini botol, nanti ada hukumannya. Seperti itu. Oke, kita mulai dari saya terlebih Ya. dahulu ya. Botol ini bisa jadi cotton bud. Oke. Botol ini bisa jadi botol. Kali ini bisa jadi tes. Amin. Botol ini bisa jadi parfum. Oke. Ayo, itu Pak, itu Pak. Belum, Pak. Udah mulai. Ayo, Satu. Dua. Jamu-jamu. Jadi botol jamu ya. Jamu. Oke, bisa. Oke, bisa kembali duduk lagi ya teman-teman. Iya, Pak. Wah, ini setelah ice breaking udah mulai semangat lagi ya ini teman-teman. Iya, Pak. Udah mulai Semangat. tidak mengantuk ya. Iya. Betul, Pak. Nah, karena sudah tidak mengantuk lagi, mungkin kita akan melakukan tahap selanjutnya ya dalam konseling kelompok pada siang hari ini. Baik, Pak. Iya. Sampah organik aja ya, Pak. Ya, plastik ya, sedap. Yuk. Harus seneng Rek soalnya suara speaking. Oke, selanjutnya kita akan membahas. Kiki senyum ya, senyum apa? Masih senyum medeni. Kan senyum. Ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tahap inti. Nah, pada tahap ini kita akan memulai untuk memecahkan masalah teman-teman ini ya. Boleh diceritakan secara ringkas untuk permasalahan teman-teman ini. Oke, mungkin dari Mbak Widya terlebih dahulu. Oke, tadi kan terkait sama manajemen waktu ya, Pak ya. Nah, saya itu punya permasalahan. Jadi saya tuh sering banget kalau berangkat kampus tuh mepet gitu loh, Pak. Tapi nggak sampai yang telat-telat gitu. Cuma ya mepet. Mungkin kayak misal masuk jam 8, nah setengah 8 tuh baru berangkat. Jadinya di jalan itu saya ngebut gitu, Pak. Kayak gitu. Nah, nanti sampai kampus tuh kadang tuh jam 8 pas, kadang lebih gitu. Kayak gitu sih, Pak. Oke, baik. Jadi itu ya. Iya. Mbak Widya. Oke, selanjutnya Mas Faisal. Kalau dari saya sih setiap masuk kuliah itu saya sering telat ya Pak ya. Dan telatnya itu biasanya enggak yang kayak 5 menit, 10
10 menit gitu, bisa lebih dari 15 menit gitu, biasanya 30 menit, bahkan pernah telat 1 jam lah. Menurut saya tuh telat saya itu agak nggak normal ya, sama kenapa kok saya dekat gitu loh, tapi saya telat gitu. Dan saya masih belum tahu kenapa kok bisa telat. Oke, baik. Oke, selanjutnya Mbak Nisa. Oke, baik. Kalau saya tuh tidak bisa mengatur waktu antara istirahat sama ngerjain tugas, Pak. Jadi kadang waktu istirahat itu, waktu tidur biasanya tambah saya buat nugas gitu. Jadi seringnya nugas sampai tengah malam gitu, Pak. Oh, oke, baik. Itu ya Mbak Nisa. Selanjutnya. Kalau perusahaan saya sama seperti Mbak Widya, Pak. Kayak kalau berangkat kuliah itu sukanya itu mepet, padahal jarak antara rumah saya dengan kampus itu sangat jauh gitu, Pak. Kayak kalau ada matkul kelas jam 8 gitu ya, Pak. Malah saya itu berangkatnya itu pukul 7, kalau nggak gitu pukul 7 lebih. Jadi kalau saya di Jaim itu kayak ngebut gitu, Pak. Terus saya sampai di kampus gitu kadang gitu jam 8, kayak ngepres gitu loh, Pak. Oke, baik, seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menceritakan permasalahan kalian secara ringkas dan mungkin sudah mulai mendetail ini ya permasalahan. Iya. Nah, jadi kita di sini kita akan membahas satu orang terlebih dahulu, satu anggota terlebih dahulu untuk diselesaikan permasalahannya. Nah, mungkin kalian bisa memilih menurut teman-teman permasalahan siapa nih yang lebih urgent untuk diselesaikan terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa memilih masalah kalian sendiri karena mungkin alasannya lebih urgent, mungkin butuh diselesaikan. Nah, nanti kalian memilih masalahnya siapa dan boleh disertakan alasannya. Oke, mungkin dari Mbak Tia terlebih dahulu. Mungkin saya memilih Mas Akbar, alasannya itu ya karena Mas Akbar itu sangat dekat ya jarak antara kampus dengan kos ya. Iya. Iya, itu sangat dekat sekali. Kenapa kok bisa sampai terlambat gitu? Itu sih, Pak. Baik, selanjutnya Mbak Nisa. Kalau saya sebenarnya mereka bertiga penting ya, Pak, karena kan kuliah terus apa namanya terlambat, tapi paling urgent sepertinya Mas Akbar kan itu tadi kosnya dekat tapi kok masih sering terlambat. Oke, baik, seperti itu ya. Gimana Mas Akbar? Kalau saya mengajukan diri saya sih, Pak, karena menurut saya ya masalah saya urgent, Pak, harus diselesaikan sekarang. Oke, baik. Mbak Widya? Kurang lebih juga sama kayak teman-teman sih. Saya juga milihnya Mas Akbar karena kan jarak antara kos sama kuliah kan dekat gitu, dan itu hampir setiap hari gitu terlambatnya gitu sih. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi ini teman-teman apakah setuju untuk permasalahannya Mas Akbar ini dibahas terlebih dahulu? Setuju sih, Pak. Setuju. Apakah Mas Akbar juga bersedia masalahnya dibahas terlebih dahulu? Bersedia, Pak. Oke, baik. Oke, karena ini masalahnya Mas Akbar dibahas terlebih dahulu, saya mungkin agak fokuskan sebentar ke Mas Akbar ya teman-teman. Iya. Iya, Pak. Mas Akbar, boleh diceritakan secara mendetail permasalahannya Mas Akbar, lebih detail lagi ceritanya. Oke, mungkin karena dari waktu dulu ya, Pak ya, mungkin udah dari lama itu sering telat sih, Pak. Dari SMP udah sering telat. Tapi di kuliah sekarang kan seenak kita gitu loh, Pak. Di SMP kan gerbang kan jam 7 atau jam setengah 7 ditutup gitu. Sedangkan di kuliah kan enggak, jam berapa pun kan bisa masuk gitu. Jadi saya itu jadi lebih sering di kuliah ini ya, jadi lebih sering kayak kalau saya dekat, jadi saya itu kayak mikir dekat mungkin 5 menit sampai, jadi lebih kayak gitu, jadi lebih ke terlalu meremehkan waktu sih, Pak. Jadi kayak gitu. Oke, baik. Oke, jadi Mas Akbar ini emang dasarnya udah sering telat. Nah, tapi kok pada saat kuliah malah
menyepelekan kan, karena gerbang sudah tidak ada jam batas tutupnya gitu. Dan Mas Akbar juga ngerasa kayak karena dekat jadi nggak terlalu tergesa-gesa untuk di jalan, udah mikir mungkin 5 menit sampai seperti itu. Iya. Oke, sekarang apa keinginannya Mas Akbar? Saya ingin saya tidak terlambat lagi untuk masuk mata kuliah. Oke, jadi Mas Akbar ini keinginannya tidak ingin terlambat ya? Enggak. Iya. Pada perkuliahan. Apakah itu sudah menjadi keinginan tertinggi Mas Akbar? Ya, itu keinginan tertinggi saya. Oke, sekarang apa yang Mas Akbar butuhkan? Yang saya butuhkan, saya ingin mengatur waktu biar saya tidak terlambat lagi. Misal saya jarang pasang alarm, mungkin saya butuh alarm untuk bisa saya untuk bangun lebih pagi. Oke, jadi Mas Akbar ini butuh alarm untuk bangun pagi agar dan juga ingin bisa mengatur waktu agar tidak terlambat pada kuliah. Ya. Oke, apa tujuan Mas Akbar saat ini? Tujuan saya saat ini, saya ingin mencapai yang saya inginkan tadi, yang saya tidak ingin terlambat lagi. Berhubung ini udah semester akhir ya, mungkin matkul udah mungkin beberapa, tapi seenggaknya tinggal matkul seberapa 2 atau 3 itu saya tidak ingin terlambat sih. Oke, jadi Mas Akbar ini kayaknya tidak ingin terlambat ya. Ya. Oke, lalu Mas Akbar ini memandang diri Mas Akbar, melihat diri Mas Akbar itu seperti apa? Jadi saya memandang diri saya sendiri itu kayak orang yang suka terlambat. Oke, orang yang suka terlambat, yang menyepelekan waktu seperti itu? Tuh. Oke. Nah, dari keinginan Mas Akbar tadi yang tidak ingin terlambat lagi, Mas Akbar sudah melakukan apa saja ya yang Mas Akbar lakukan? Dulu pernah kayak pasang alarm tapi apa ya, nggak konsisten gitu. Bangunnya tuh nggak yang tepat sama alarmnya gitu. Jadi misalnya ada alarm itu saya biasanya kan ada yang kayak tunda sama hentikan ya Pak. Itu saya tunda jadi alarmnya bunyi tapi saya masih tidur. Oke, jadi Mas Akbar usahanya sudah melakukan pasang alarm, Iya. tapi masih tidur lagi. Iya. Tidak kayak ya udah ditunda dulu alarmnya, nanti bunyi lagi 10 menit seperti itu ya Mas. Nah, dan melakukannya itu juga tidak konsisten. Oke, jadi Mas Akbar ini melakukannya berapa kali melakukan memasang alarm? Untuk berapa kalinya itu nggak tahu Pak, tapi 3 harian gitu Pak. Saya bertanya sampai 3 hari. Mas Akbar itu konsisten, maksudnya dalam 3 hari berturut-turut itu sudah pasang alarm? Ya, Tidak konsisten untuk memasang alarm karena kayak setiap malam itu kadang kelupaan Pak pasang, jadi besoknya pasti. jadi Mas Akbar itu lupa untuk memasang alarm. Ya. Oke, dari usaha yang sudah dilakukan Mas Akbar, teman-teman adakah pengalaman yang sama yang dialami oleh Mas Akbar atau enggak memberikan pendapat usaha yang sudah dilakukan Mas Akbar? Nih, mungkin dari boleh Mbak Nisa. Saya usaha yang dalam Mas Akbar ini sebenarnya sudah bagus ya Pak. Cuma karena tidak konsisten itu tadi, jadi dia itu tidak terjaga dengan baik. Terus Mas Akbarnya kan juga lupa kan malamnya untuk menyalakan alarm. Mungkin alarmnya itu di setel yang untuk setiap hari itu loh Pak. Jadi nggak setiap malam nyalakan, setiap malam nyalakan. Jadi setiap hari itu dia nyalakan, jadi setiap hari pasti bunyi. Oke, mungkin dari siapa dulu? Ya, kalau saya juga memiliki pengalaman yang serupa sama Mas Akbar, kayak sering masang alarm gitu Pak. Cuma kalau pagi ya gitu ya saya matikan, kayak saya tunda, terus nanti kan nyala lagi. Nah itu kayak gitu sampai loh udah jam segini, nah itu baru bangun biasanya gitu sih Pak. Seperti itu, jadi Mbak Wida juga punya pengalaman yang sama. Iya. Untuk Mbak Tia? Iya, kalau saya ada alarm, saya pengalaman sama seperti Mas Akbar, tapi nggak saya tunda Pak. Jadi saya tuh memasang 2 alarm antara jam 5 sama jam 6. Jadi kalau setelah subuhan itu Pak, saya tidur. Terus masih ada waktu ini gitu. Terus
nanti saya alarm lagi jam setengah 6, jam 6 gitu Pak. Oh, jadi Mbak Tia juga pasang alarm juga, Iya. tapi 2 jam di 2 jam yang berbeda gitu. Iya. Oh, seperti itu. Baik. Oke, terkait usaha yang sudah dilakukan Mas Akbar, apakah itu sudah efektif untuk mewujudkan keinginan Mas Akbar? Tidak Pak, tidak efektif. Apakah itu sudah benar menurut Mas Akbar usaha yang sudah dilakukan Mas Akbar? Tidak Pak. Tidak benar. Apakah itu sudah membantu Mas Akbar? Membantu dikit Pak, tapi enggak membantu sampai tahap yang berhasil mencapai keinginan. Oke, baik. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada pendapat atau mungkin usaha yang sudah dilakukan Mas Akbar itu? Pendapat saya, mungkin apa yang sudah dilakukan Mas Akbar itu sudah benar ya untuk memasang alarm, tapi tidak dilakukan secara konsisten itu ya Pak. Jadi membuat apa yang dilakukan Mas Akbar itu tidak efektif. Oke, seperti itu. Mungkin ada Mbak Lydia. Menurut saya juga dari usahanya yang sudah Mas Akbar lakukan itu tidak efektif jika hanya pasang alarm aja gitu kan, karena pasti juga Mas Akbar butuh bantuan dari orang lain gitu. Kalau alarm aja kan terus menerus kayak gitu Pak, jadi menurut saya juga nggak efektif. Oke, baik. Mungkin ada. Menurut saya juga tidak efektif karena Mas Akbar tidak melakukan dengan konsisten Pak. Oke, seperti itu. Nah, itu tanggapan dari teman-teman, mungkin bisa jadi masukan bagi Mas Akbar. Oke, terkait dengan keinginan Mas Akbar, apa yang akan Mas Akbar lakukan ke depannya untuk mewujudkan keinginannya Mas Akbar? Saya ke depan yang saya lakukan itu seperti saya mencoba memasang alarm lebih pagi biar nanti enggak terlalu tadi kan saya merasakan ya Pak ya, jadi saya masang alarm lebih pagi biar kayak mandi atau berangkat ke sini tuh enggak mepet-mepet lagi begitu. Oke, mau dimulai dari kapan Mas Akbar akan melakukan memasang alarm? Besok Pak, Besok tanggal berapa? tanggal 2 Tanggal 2 Juni. ya, Juli betul, 2 Juli 2025. 2020. Oke. Dan berapa lama Mas Akbar akan melakukan itu? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu akan melakukan itu terus menerus. Ya, Apakah Mas Akbar butuh bantuan orang lain untuk melakukan itu usaha Mas Akbar ke depannya? tidak Pak, Sendiri bisa? bisa. Oke. Ketika Mas Akbar nanti berhasil melakukan usaha Mas Akbar yang Mas Akbar lakukan selama 2 minggu tadi, Mas Akbar ingin mendapatkan rewards apa dari Mas Akbar sendiri? Saya ingin mendaki gunung Pak yang saya inginkan. Oke, Mas Akbar akan mendaki gunung. Lalu ketika Mas Akbar dalam 2 minggu itu ada 1 hari aja kecolongan tidak bisa konsisten itu, kecolongan 1 hari ini, apa konsekuensi yang Mas Akbar dapatkan atau punishment, hukuman yang Mas Akbar dapatkan? Tidak mendapatkan apa-apa Pak. Oh, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ya udah. Oke, di sini ada kontrak berlaku. Nah, kontrak berlaku ini adalah perjanjian antara konselor dan konselor. Nah, di sini juga teman-teman nanti juga bisa menulis keinginannya teman-teman juga, bukan hanya Mas Akbar saja. Nah, oke. Jadi saya sekarang saya berikan kertas teman-teman satu. Pak mau pinjam pulpen Pak? Boleh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini ditulis di mana ya Pak? Nah, nanti ditulis saya akan melakukan apa selama berapa dalam waktu berapa lama
jika saya berhasil melakukannya, saya mendapatkan apa? Dan jika saya tidak saya mendapatkan punishment apa? Sudah semuanya. Oke, udah semua nulisnya? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Nah, ini mungkin bisa Mas Akbar baca lagi. Saya Akbar, pada tanggal 1 Juli 2025 saya akan melakukan kegiatan 1. Memasang alarm di malam hari. 2. Mengatur alarm lebih pagi. Yang saya lakukan selama 2 minggu. Jika berhasil, saya akan menaik gunung. Dan jika saya gagal, saya tidak mendapatkan apa-apa. Oke. Nah, itu kontrak berlaku yang sudah Mas Akbar buat ya. Ya. Nah, untuk Mas Akbar bisa tanda tangan di situ. Nanti saya juga akan tanda tangan. Perlu diingat juga Mas Akbar bersedia untuk saya monitoring selama 2 minggu itu. Setia, Pak. Oke, baik. Boleh saya minta dan saya tanda tangan juga ya. Boleh. Oke. Boleh Mas Akbar simpan aja. Siap. Oke, mungkin saya rasa sudah selesai ini proses konselingnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, sudah cukup. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya, Ya, Pak. sama-sama. Mari Pak ya. Ya, mari.